yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak, sehat selalu. Tetap semangat untuk Kanjeng Prabowo. Terima kasih. Prabowo Subianto unggul. Terima kasih. Breaking news nih, masih anget. Mohon maaf ya, hari ini saya harus posting 3 video nih, karena ini dadakan banget. Prabowo bener-bener lagi dicoreng ini mukanya sama kader-kadernya sendiri, kader Gerindra. Padahal sejak awal dia katanya mau ngejar tuh koruptor-koruptor ke Alaska. Malah si Hasto dibebasin. Tom Lembong juga sama, dikasih amnesti abolisi. Aduh, mana itu kemarin tuh Sudewo Pati itu kan kader Gerindra juga begitu loh, diusung Gerindra. Aduh, dia juga kena nih korupsi apa itu dari kereta api. Belum lagi mau dikudeta nih orang. Sekarang yang terbaru nih, si Emmanuel Ebenezer nih, wakil menteri. Waduh, udah wakil menteri, komisaris pula nih orang. Buset, korupsi, ketangkep OTT KPK. Makanya nggak heran tuh, memang video lama itu. Tapi memang satu-satunya orang ini, siapa itu, yang bisa nyelamatin mukanya Prabowo saat ini hanya Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Satu-satunya nih kader Gerindra yang paling mentereng namanya Kang Deddy Mulyadi. Gila, ini orang M. Immanuel ini nih, ngeri juga nih. Saya tidak main-main soal itu. Jangan pernah nyogok saya. Terima kasih. Salam dari saya dan apresiasi dari saya. Sukses untuk kita semua. Harta kekayaannya semenjak dia jabat naik drastis, bos. Dari 4 miliar ke 17 miliar. Nanti kita akan sepil sebenarnya gaji wakil menteri itu berapa, kemudian komisaris itu berapa, harta kekayaannya juga akan kita sepil nih, ya kan, yang disita KPK udah kayak showroom aja nih kata saya. Buset ya. CRV ya. Ya, kita sama-sama, ini rakyat juga harus tahu nih. Ternyata mereka ini gila, menyedot duit rakyat ini. Harus tahu nih kalian kekayaannya. Oke. Emmanuel Ebenezer di era Prabowo itu sebagai wakil menteri tenaga kerja ya. Nah, rincian gajinya nih, yaitu gaji pokoknya 11.566.800 per bulan. Ditambah lagi 85% dari tunjangan jabatan menteri. Maka totalnya gaji pokoknya 13.608.000. Masuk lagi nih tunjangan kinerjanya 7.425.000 per bulan. Kemudian ditambah 135% dari tunjangan kinerja pejabat eselon 1A yang besarnya 5.500.000. Buset. Total gaji dan tunjangan adalah 18.991.000. Masuk nih tunjangan perumahan. Jika tidak menggunakan rumah dinas, maka dia berhak mendapatkan tunjangan rumah 35 juta per bulan. Walala, itu buat nyicil rumah bisa tuh. Buat kalian nih rakyat Indonesia. Fasilitas lainnya, mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, asuransi kesehatan, dan rumah jabatan. Aduh, gokil. Selanjutnya, dalam sebuah podcast, Emmanuel menyebutkan bahwa dia menerima gaji 11 juta dan tunjangannya 35 juta, hingga totalnya
46 juta per bulan. Itu gajinya tuh, lihat tuh. Gila. Kemudian nah ini tabelnya nih, bisa kalian lihat ya, gaji pokoknya, tunjangannya, nah ya kan, asuransinya, apa total. Nah ini nih tunjangan perumahannya tuh udah ada ya. Nah, oke. Nah sekarang kita masuk nih, harta kekayaannya berapa sih? Nah ini nih, kurang dari 3 tahun, dari 4,84 miliar menjadi 17,68 miliar. Gokil. Nah, sekarang kita masuk nih kepada yang disita-sita tuh, kendaraan-kendaraannya. Salah satunya aja nih, yang disita hampir 20, kalau nggak salah itu 20 kendaraan ya. Ini salah satunya adalah apa itu namanya, Nissan. Nissan, mobil Nissan itu nih satu aja nih, itu harganya 5,9 miliar. Gila. Aduh, buset, ini gila. Selanjutnya, yo kita hitung ya. Oke. Nah, untuk sebagai gaji komisarisnya jadi double ya. Tadi wakil menteri gajinya udah tahu sekian. Nah, sekarang sebagai komisaris nih, berdasarkan informasi dari laporan keuangan dan peraturan yang terkait, inilah honorarium bulanan si Emmanuel ini ya. Komisaris utama mendapatkan gajinya itu adalah 143 juta per bulan gajinya tuh. Kemudian anggota Dewan Komisaris menerima honorarium sekitar 128 juta. Tunjangan transportasinya, komisaris utamanya mendapatkan 27 juta per bulan. Gila. Anggota Dewan Komisarisnya 24,3 juta per bulan. Kemudian THR-nya berapa? THR-nya coba. THR diberikan senilai setara dengan 1 bulan honorarium. Jadi berarti berapa? 143 juta THR-nya. Asuransi purna jabatan. Nah, ini nih. Perusahaan menanggung premi asuransi jabatan 25% dari total honorarium tahunan. Jadi 1 tahun dikali 143 juta diambil 25% lah, itulah jumlahnya. Gokil. Fasilitas kesehatan meliputi jaminan kesehatan bagi komisaris, pasangan, dan hingga 3 anak, 25 tahun dijamin kesehatannya, serta pemeriksaan medis tahunan. Kemudian fasilitas bantuan hukum, perusahaan menanggung biaya bantuan hukum jika terdapat sengketa hukum yang terkait dengan tugas jabatan. Nah, sekarang masuk ke tantimnya nih, bonus tahunan. Komisaris utama menerima tantim sebesar 10,2 miliar pada tahun 2023. Gokil. Anggota komisarisnya mendapatkan 9,2 miliar. Itu tantimnya. Kemudian total remunerasi tahunan untuk semua anggota komisaris di Pupuk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 81,1 miliar. Jadi si Emmanuel Ebenezer ini selain wakil menteri, dia pernah menjabat juga komisaris Pupuk Indonesia. Nah, itu semua duit kalian gitu loh. Yang Prabowo itu kan selalu menggaungkan, walah, koruptor akan saya kejar sampai ke Antartika katanya. Nah, ini malah kader-kadernya yang kena, si Sudewo, sekarang si Emmanuel. Buset, nih gokil. Ya udah, Pak Prabowo, Anda seharusnya memang berterima kasih nih kepada kader Anda nih. Satu-satunya Kang Deddy Mulyadi. Ini nyelamatin muka Anda nih. Ketika kader-kader Anda yang lain kayak begitu kelakuannya, Kang Deddy Mulyadi nih nyelamatin Anda. Buset. Oke lah, itu sebagai informasi aja buat kalian. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi ya kan, Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan kita doain juga ya, tidak terjerat seperti kader-kader Gerindra yang lainnya, tetap amanah. Bayangkan kalau Kang Deddy yang kena, aduh, saya bingung ini Indonesia mau jadi apa ya kan. Indonesia bergantung kepada satu sosok ini nih, Kang Deddy Mulyadi. Kita doain ya, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap amanah dan tetap sehat. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.